selamat berjumpa kembali dalam obrolan kita mengenai perjuangan. Dan kali ini kita akan membahas tentang perjuangan untuk mendapatkan sebuah beasiswa yang menurut orang-orang merupakan beasiswa yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Tapi apakah memang itu merupakan faktanya atau apakah itu cuma sebuah mitos? Mari kita langsung saja saksikan obrolan kita bersama dengan kakak hebat yang satu ini. Oke, baik. Selamat malam, Kakak. Malam. Kakak, apa kabar? Baik. Apa kabar nih? Baik juga, Kakak, puji Tuhan. Kakak Oke. mungkin pertama-tama bisa tolong perkenalkan nama Kakak, terus asal, background pendidikan, pekerjaan, sama achievement-achievement-nya, biar bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk bisa jadi inspirasi buat orang-orang yang Siap, nonton. siap. Eh, aku baik, terima kasih. Terima kasih telah diundang ya. Nama saya Yosep ya, Yosep Tapun. Saya dari Lembata, tetapi sudah berkeluarga sekarang dan tinggal di Kupang. Satu istri dan satu anak perempuan yang sudah masuk sekolah SD. Sebelumnya saya, kalau background pendidikan, S1-nya di Undana ya, di bahasa Inggris Undana. Terus sempat belajar Development Studies S2 di Australia di University of Melbourne tahun 2013, 10 tahun lalu ya. Setelah itu sekarang saya coba untuk belajar lagi sedikit secara spesifik ke climate change and global development di University of East Anglia di Norwich di Inggris sekarang dengan beasiswa Chevening. Sebelumnya yang di Australia itu dengan beasiswa AS, Australian Award Scholarship yang terbaru. Dulu ADS, Australian Development Scholarship. Sekarang sudah jadi AS. Capaian apa ya? Kalau saya dulu bekerja, karena setelah S1 itu saya bekerja di development di plan pertama, plan internasional. Setelah itu, setelah kembali dari S2 di Australia, saya pindah ke Save the Children, ya dua organisasi itu organisasi yang bekerja berpusat pada anak ya, organisasi anak. Jadi kita mengerjakan isu-isu pendidikan, kesehatan, child protection, perlindungan anak dan segala macam. Jadi sekitar 10 tahun ya bekerja di dunia development. Jadi mungkin latar belakang pekerjaannya sebagai development practitioner ya. Nah, terakhir saya kerja dengan Save the Children di Kupang. Kita mengerjakan proyek yang terkait dengan pendidikan dan literasi sebenarnya dan perlindungan anak sampai tahun 2021 tuh. Itu terakhir dengan Save the Children. Setelah itu sempat temani istri ke Australia di 2021 sampai 2023 kemarin, 2023 2020 ya. Dan balik melamar apa nih, melamar chevening dan kebetulan dapat sehingga sekarang nih lanjut untuk ambil satu master lagi ya, kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa, legit sekali pengalaman-pengalamannya. Sangat menginspirasi, Kakak. Nah, Kakak Ya. tadi memang sempat sudah disebutkan sih, tapi Mhm. mungkin ada alasan lain kenapa Kakak memilih Chevening untuk ambil S2-nya, kenapa bukan Fulbright, kenapa bukan LPDP? Betul ya, jadi sebenarnya yang kemarin yang di Australia itu yang menemani menemani istri sekolah itu, saya berpikir bahwa mungkin saya perlu juga belajar lagi sesuatu yang baru dan karena sudah di development saya berpikir untuk coba mengambil satu bidang yang lebih spesifik yang masih terkait dengan development. Nah, saya mulai melihat bahwa isu yang paling sering kita diskusikan, kita bicarakan akhir-akhir ini, isu global yang sangat mungkin akan terus dikerjakan di masa depan itu terkait dengan climate change. Itu juga terkait dengan karena kebiasaan saya untuk mendengar apa BBC ya. Jadi kalau dengar BBC itu mereka selalu punya sesi khusus yang berbicara tentang itu. Orang mengundang expert untuk mendiskusikan ini. Dan saya juga akhirnya mulai menyadari bahwa rupanya climate change ini sesuatu yang mungkin urgen dan perlu dilihat secara lebih serius, karena selama ini kita seperti melihat itu sebagai taken for granted. Banyak orang mengatakan itu, tapi sepertinya kita tidak merasa itu sebuah isu yang urgen ya, perlu dicermati secara serius. Saya juga mulai menyadari bahwa rupanya ini isu yang bukan hanya penting, tetapi juga karena dia berdampak terhadap kita punya kehidupan, sehingga kita penting untuk melihatnya, mempelajarinya secara serius dan mungkin beradaptasi secara benar. Nah, misalnya kita alami tahun lalu, kalau teman-teman rajin mendengar BBC, teman-teman akan melihat kalau
efek kenaikan temperatur nih, pemanasan global ini sudah sangat 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 besar ya, sangat berdampak kepada banyak orang di seluruh dunia. Kemarin misalnya di sepanjang Eropa dan Amerika itu ada heat waves, ada temperatur menyentuh titik tertinggi dalam sejarah manusia dan orang dipaksa untuk tidak keluar dari rumah karena heat waves di sebagian besar Eropa dan juga Amerika. Di Uruguay misalnya di dia punya ibu kota, orang bergantung kepada botol air minum untuk sumber air minumnya. Itu berarti bahwa ada water scarcity. Jadi ada krisis yang kita tidak harus tunggu untuk mengalami di masa depan ya, krisis makanan misalnya, food scarcity, water scarcity, energi scarcity. Itu hal yang kita alami, tapi mungkin karena di Indonesia kita tidak sering melihat ini sebagai masalah, kita menganggap bahwa itu bukan masalah. Padahal ini bagian dari efek pemanasan global, dari efek perubahan iklim yang sebenarnya bisa kita cermati secara lebih baik. Dan karena ini tidak hanya terkait dengan aspek profesional pekerjaan di masa depan, tapi juga apa yang kita alami, saya merasa bahwa mungkin perlu kita untuk memahami ini dengan lebih baik karena kita akan mengalami ini di masa depan, ya pun dampak dalam kita punya kehidupan. Jadi di Kupang saja misalnya semakin panas nih setiap setiap tahunnya kita merasa bahwa itu semakin panas. Dan ini dampak yang kita alami dalam kehidupan setiap hari sehingga saya merasa bahwa oke, saya mau belajar. Tapi saya selalu merasa bahwa kita perlu kalau mau mempelajari sesuatu secara benar itu kita harus belajar di dalam sebuah struktur yang teratur ya. Memang bisa kita dengan mudah kita bisa akses pengetahuan di luar sekarang apalagi dengan internet. Buku-buku bisa kita akses dengan mudah, kita bisa baca, bisa nonton. Tetapi untuk memahami sesuatu secara benar menurut saya kita perlu belajar di dalam sebuah kurikulum yang teratur ya. Sehingga kita punya sense of directions. Jadi kita bisa belajar sesuatu secara otodidak, tetapi beda ketika kita mempelajari sesuatu secara terstruktur. Bahwa dalam periode itu kita tidak mendapatkan semuanya, tetapi kita punya sense of direction. Kita diberikan arahan untuk, oke, lu bisa belajar ini, lu bisa belajar ini untuk membuat lu pemahaman menjadi lebih komprehensif terhadap sesuatu. Jadi menurut saya lebih baik saya belajar ini secara formal dan akhirnya saya mulai untuk mencari tahu. Karena climate change itu sebenarnya juga sesuatu yang baru. Saya belum pernah mengerjakannya. Jadi saya mulai dari nol sebenarnya. Mulai untuk mempelajari itu, dengar lebih banyak, dengar dan karena mau belajar climate change, saya mulai lebih mendengar terkait dengan climate change, membaca literatur terkait dengan climate change dan oke, mulai membayangkan bahwa sama sekolah ini ambil kursus yang terkait dengan ini dan kemungkinan di masa depan saya mau kerja hal-hal seperti ini. Yang itu merupakan ingredients ya, ini material untuk penyusunan essay nanti itu dalam tahapan. Kira-kira begitu. Oke, Kakak. Dan Kakak rasa bahwa di Inggris itu dengan perguruan tinggi yang Kakak pilih sekarang itu lebih mendukung Kakak punya Betul, betul. impian Ya, ke sana. dan betul betul betul. Jadi pada saat memutuskan untuk belajar tentang climate change, saya berpikir bahwa tempat terbaik itu setelah research ya, tempat terbaik itu di Inggris karena beberapa universitas di Inggris tiga yang kemarin saya sempat cek itu menawarkan paket pembelajaran tentang climate change yang komprehensif ya. Jadi kalau kita belajar climate change itu kita harus sedikit memahami tentang sainsnya. Terlebih untuk orang yang bukan berlatar belakang climatic science misalnya. Kita yang dari development ini kita setidaknya perlu paham sedikit tentang the science of climate change, belajar tentang mitigasinya, belajar tentang adaptasinya. Sekarang ini ada satu isu lagi yang sering dilekatkan bersamaan itu juga tentang kompensasinya, kompensasi terhadap climate misalnya. Jadi justice misalnya, climate justice, hal-hal yang terkait dengan development itu setidaknya saya mau mempelajari itu sehingga saya lihat universitas di Inggris menawarkan paket pembelajaran yang saya butuhkan itu sehingga saya memilih untuk oke, kalau mau belajar climate change ke Inggris. Dan kalau ke Inggris, beasiswa apa yang tersedia? Oh, paling dekat itu kan Chevening, karena Chevening sekaligus ditawarkan oleh pemerintah Inggris kan, oleh pemerintah Inggris. Jadi saya merasa bahwa akan lebih memudahkan pemerintah Inggris yang tawarkan ini beasiswa. Yang pertama karena saya mau ke Inggris, sehingga mungkin Chevening itu muncul pertama kali. Saya juga Chevening belum tahu apa-apa, saya coba search untuk cari tahu dan rupanya banyak informasi tersedia di YouTube, di dalam webnya untuk kita bisa. Jadi untuk menemukan beasiswa memang sebenarnya kalau kita memutuskan untuk sekolah kita bisa mencari dan menemukannya sih sebenarnya menurut saya. Karena semua yang misalnya untuk sekolah ini pilihan studi dan juga tentang pilihan beasiswa ini saja, saya mulai dari nol sama sekali tuh. Dan Kira-kira Ransot. begitu kakak. Ngebansot lah, puji Wah, Tuhan, ya, keren-keren puji Kakak. Tuhan. Nah, Kakak tadi bilang Kakak dengan beasiswa Chevening ke Inggris. Hmm. Mungkin Kakak bisa bagikan dokumen-dokumen apa yang kita perlu persiapkan kalau kita mau juga ikut jejak Kakak belajar di Inggris nih lewat beasiswa Chevening. Jadi
lamar beasiswa Chevening juga tidak sulit karena semuanya online, by online. Kalau saya tidak salah itu kita mulai dengan buka akun ya, buka akun Chevening. Jadi di websitenya Chevening itu ada pilihan untuk scholarship dan kita memilih scholarship. Ada beberapa jenis scholarship di situ, tinggal pilih Chevening. Indonesia termasuk salah satu negara yang eligible. Jadi kalau kita biasanya kalau kita masuk ke ini website Chevening Indonesia sudah ada memang situ. Jadi kita masuk dan sebagai negara kita sudah eligible. Nah, ada beberapa persyaratan untuk eligible di situ termasuk dengan persyaratan pekerjaan yang membutuhkan pengalaman kerja sekitar 2000 jam. Nah, 2000 jam itu gampang dihitung ya, bisa bisa hitung sendiri kalkulasinya apa yang kita kerjakan selama ini. Tetapi juga bahkan untuk mereka yang fresh graduate juga sebenarnya ada kesempatan karena 2000 jam itu termasuk kesempatan magang kita atau misalnya praktek mengajar misalnya itu juga terhitung sebagai pengalaman kerja tuh. Dan untuk mencapai 2000 itu sebenarnya gampang tuh untuk teman-teman yang telah melakukan itu. Jadi persyaratannya hanya seputar itu saja. Ijazah S1 misalnya, itu juga dibutuhkan. Tapi persyaratan lain seperti surat referensi, ada 2 surat referensi yang kita harus provide itu bahkan dibuka kesempatan termasuk dengan upload ijazah itu dibuka kesempatan bahkan sampai bulan Februari itu padahal aplikasinya sudah dibuka dari bulan September. Jadi diberikan kesempatan tidak terlalu menuntut. Chevening ini sebenarnya menurut saya salah satu beasiswa yang tidak terlalu ribet karena yang paling dibutuhkan itu kita harus menulis essay dan nanti wawancara ada 2 tahapan besar itu. Jadi untuk persyaratan-persyaratan lain seperti ijazah, oke, untuk ijazah perlu ditranslate ya, translate dengan penerjemah bersumpah ada banyak teman-teman kalau sudah masuk dalam komunitas pencari beasiswa itu mudah untuk dapatkan akses atau tanya ke kawan-kawan dong. Mudah dan itu tinggal kirim orang bayar 50.000 mungkin satu halaman dan itu gampang. Jadi memang harus ditranslate. Sebaiknya dengan translator bersumpah saja supaya lebih bagus daripada notaris dan itu aksesnya mudah tuh tinggal tanya ke kakak dong yang sudah lewat itu akan gampang dapat banyak nomor kontak itu saja jadi tidak ribet sebenarnya kak untuk chevening ini hanya 2 tahapan besar jadi di lamar aplikasi pertama itu kita menulis 4 essay yang dibutuhkan di situ nah ada essay terkait dengan leadership ada essay terkait dengan networking ada essay terkait dengan pilihan studi dan pilihan universitas dan juga tentang karir masa depan tuh prospek karir masa depan jadi ada 4 essay di Chevening. Nanti setelah lulus tahapan essay baru diundang untuk wawancara. Jadi tahapan kedua tuh wawancara. Yang 2 tahapan itu sih tidak terlalu ribet. Ada English proficiency-nya tidak Kak? Kayak Ya, TOEFL gitu. IELTS ya. Oke. Untuk lamaran pertama itu yang lamaran online tidak dibutuhkan. Hanya memang Chevening agak sedikit menuntut kemandirian lebih dalam hal itu karena kita dituntut untuk bisa melamar universitas sendiri, jadi tidak difasilitasi oleh Chevening. Kayaknya LPDP juga begitu ya. Kita Ya. lamar universitas sendiri. Nah, pada saat melamar universitas itu kebutuhan bahasa Inggris biasanya dituntut oleh universitas. Jadi Chevening tidak menuntut itu. Jadi untuk melamar ke Chevening kita tidak harus melampirkan persyaratan bahasa Inggris apapun. Hanya karena kita harus melamar ke universitas dan universitas biasanya meminta itu sebagai syarat, maka kita memang diwajibkan untuk memiliki sertifikasi itu, sertifikasi bahasa Inggris. Biasanya IELTS kalau di universitas. Jadi IELTS dan kita harus mengambilnya sendiri itu tidak difasilitasi oleh Chevening. Jadi memang kita harus sedikit mandiri di situ kalau butuh bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya kemarin yang di UES ini University of East Anglia ketika saya lamar ke 3 universitas ya, Universitas of East Anglia, University of Sussex, dan Universitas of Reading. Tiga-tiganya ini menawarkan paket pembelajaran terkait climate change dengan development yang bagus. Jadi saya memilih 3 universitas ini. Pada saat lamar tiga-tiganya diterima ya. Conditional offer, 2-nya conditional offer, sementara satunya langsung unconditional. Walaupun waktu itu saya belum provide IELTS yang Wow. di UY ini. Makanya makanya saya pilih UY karena saya tidak harus mengambil IELTS lagi. Karena kebetulan mungkin dong lihat salah satu ijazah yang saya masukkan itu ijazah S2 saya di Australia dan salah satu persyarat untuk bisa dibebaskan dari bahasa Inggris itu kalau sebelumnya pernah mengenyam pendidikan di negara-negara berbahasa Inggris. Oke. Jadi mungkin dong lihat itu walaupun sudah 10 tahun. Kalau Sussex dan Reading mungkin dong lihat sudah terlalu lama 10 tahun. Hanya dengan UIA ini mereka kontak saya lagi tanya ini tanya beberapa persyaratan tambahan misalnya perjalanan ke luar negeri dalam 10 tahun terakhir.
visa perjalanan ke luar negeri dalam 10 tahun terakhir, dan rupanya mereka melihat bahwa saya juga beberapa kali keluar, dan terakhir malah 2 tahun terakhir di Australia mereka merasa yakin untuk membebaskan saya tidak harus mengumpulkan IELTS. Jadi saya beruntung kemarin tidak harus tes IELTS lagi yang mungkin akan berbiaya ya. Saya harus ke Bali lagi. Makanya saya pilih UE itu salah satu alasannya. Baik, baik. Kira-kira begitu, Kak. Oke Kakak. Terus tadi Kakak bilang tahapan cuma dua, berarti administrasi sama Hmm, wawancara. Wawancaranya ya. itu Essay, online. dan biasanya disebut sebagai essay karena poin pertama terbesar itu di essay. Nah, tahap wawancara ini Kakak online atau harus melakukan secara in person di tempat tertentu? Kalau saya tidak salah, sebelum sebelum COVID, periode COVID itu wawancaranya itu secara offline. Jadi teman-teman yang lulus itu diundang ke Jakarta, ya Jakarta mungkin tempatnya untuk melakukan wawancara. Hanya setelah COVID itu akhirnya ada porsi untuk ini wawancaranya secara online ya, online. Dan setelah COVID itu kayaknya sudah kembali ke offline. Tapi kami karena masih di mungkin periode COVID, waktu itu saya dikasih wawancara online. Jadi memilih untuk mengambil wawancara online. Jadi saya wawancara dari Kupang tuh, secara online lewat Zoom. Jadi chevening ini sedikit beda dengan beasiswa lain karena misalnya kalau AS oleh pemerintah Australia itu, tapi dia ada perwakilan di Indonesia yang menangani ini, sehingga dia punya proses perekrutannya tetap dalam konteks Indonesia. Kalau chevening ini global, jadi dia pusatnya tetap di Inggris. Nanti pada saat diputuskan, misalnya tahapan essay itu diseleksi mana yang lulus di tahapan essay, baru dikembalikan nama-nama itu ke ini kedutaan di negara masing-masing untuk dilakukan wawancara di negara masing-masing. Tetapi dia memproses semuanya tersentral. Dan sejak awal itu kami sudah tersentral langsung. Itu yang agak rumit karena langsung dengan dia punya PO-nya itu, project officer-nya itu sudah langsung dari Inggris. Jadi semenjak lulus itu sudah langsung berhubungan. Jadi essay-essay semuanya itu dikumpulkan secara tersentral oleh banyak negara, sekitar 40-an negara di seluruh dunia untuk mendapatkan sekitar 1.500 lulusan ya. Kalau tahun lalu itu ada sekitar 102.000 orang yang melamar untuk 1.500-an ini kuota. Jadi setelah lulus di tahapan pertama nanti dikembalikan ke negara masing-masing untuk dilakukan wawancara di situ. Jadi tahapan pertama tidak tidak rumit sebenarnya, hanya menulis esai serius ini. Jadi chevening menurut menurut saya sangat membantu di situ, tidak membingungkan, tidak sulit, tidak terlalu terlampau sulit. Memang harus menulis esai yang bagus untuk bisa bisa lulus, tetapi kita tidak harus fokus ke hal-hal lain ya, Tapi itu mempelajari rumit hal Kak. lain. Standarnya standar Inggris soalnya. Aduh, itu Tapi bisa Kakak. lah, menurut saya kita punya teman-teman punya banyak potensi. Tahun lalu yang angkatan kami itu saja kita kita sekitar 30-an orang yang bisa tembus tuh dari 1.500 kota tuh. Berarti lumayan besar kan di Indonesia Nah, untuk pertanyaan negara dari kita. tahun ke tahun itu berubah atau tetap sama, Kak? Pertanyaan Saya esainya. belum terlalu tahu, tetapi menurut beberapa teman-teman dan senior itu pertanyaannya sama setiap tahun. Jadi pertanyaannya sama itu. Itu juga memudahkan sekali kan. Teman-teman bisa Ya, bisa mempersiapkan diri lebih. berarti bisa tanya tips and triknya dengan senior Betul. kami ini. Betul, 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 betul. Pertanyaannya sama. Networkingnya juga bagus. Jadi nanti kalau sudah lamar chevening itu ada network yang bagus dari alumni. Bahkan sudah ada ikatan alumni yang membantu membantu adik-adik yang mau melamar, yang namanya Chief Buddy. Jadi Chief Buddy itu satu program dari alumni untuk membimbing adik-adik, mentorship, mulai dari proses menulis lamaran sampai menulis essay sampai persiapan untuk wawancara itu dibuat tuh. One on one mentorship malah ada tuh. Bagus. Kakak tadi sempat singgung kalau kakak dapat unconditional offer-nya tuh dari sebelum lolos Chevening Kak, Kakak. Ka- Jadi, jadi lamarannya di bulan September, terus pengumuman terhadap hasil essay itu di bulan Februari. Tetapi sepanjang bulan dari September sampai Februari itu kita diharapkan untuk memulai lamaran ke universitas. Jadi saya mulai lamar ke universitas itu di bulan Oktober November kalau tidak salah, mulai mulai melamar kan. Semua sekarang kita lamar sendiri dengan mudah ya. Ini kita masuk ke web university sudah bisa ada masuk situ, tinggal kita penuhi persyaratan yang diminta oleh universitas. Nah, makanya persyaratan yang diminta oleh universitas itu terkait dengan itu tadi, ijazah dong. Dan ijazahnya harus dalam bahasa Inggris misalnya, ya toh? Termasuk dengan ini persyaratan bahasa. Dan persyaratan bahasa biasanya dari belakang. Jadi kita lamar, kita masukkan ini persyaratan standar seperti ijazah, terjemahan ijazah, segala macam alamat dan ID. Setelah itu dengan essay, biasanya di universitas kan minta essay ya, ya. expression of interest. Itu juga satu kerja lagi tuh sebenarnya. Tapi menarik toh karena setiap universitas punya
tuntutan ekspektasi yang berbeda kita menulis esai untuk universitas. Kan melamar kan harus begitu. Nanti baru universitas putuskan. Nah, kalau belum ada IELTS yang di attach berarti kalau kita lulus berarti apa conditional masih tak? Karena ada kondisi yang harus kita penuhi. Misalnya ada yang membutuhkan juga deposit misalnya terkait dengan itu. Jadi tergantung masing-masing universitas. Jadi kita juga proses melamar tuh. Jadi tapi kita punya periode yang cukup lama tuh dari Oktober sampai Februari untuk melamar. Dan di universitas itu mereka tidak butuh lama untuk membalas kita. Jadi kita dapatkan macam di bulan November itu saya sudah dapat status conditional offer dari dua universitas. Dengan UIE masih komunikasi lanjutan karena mereka minta dokumen tambahan seperti visa perjalanan dalam 10 tahun terakhir. Habis itu langsung keluar unconditional. Jadi by Februari pas saya dapat pengumuman lulus essay itu dan panggilan wawancara itu sudah ada 3 offer tuh, 2 kondisional dan satu unconditional. Dan itu yang saya bawa ke wawancara. Jadi itu mungkin Hmm. membantu untuk bisa. Jadi tapi ada periode yang lama itu sekitar 4 bulan itu kan kita bisa melakukan banyak hal dan bisa mendapatkan offer dari universitas kan. Ya, ya, itu tadi sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya. Berarti kalau Mhm. kita sudah mendapatkan LOA-nya pada saat melamar itu mungkin lebih memudahkan. Itu jadi pertimbangan khusus juga. Pada saat wawancara mungkin itu bonus, tetapi bahkan di Chevening mereka memberikan kita batas waktu terakhir untuk mengumpulkan unconditional offer di bulan Juni, jauh sampai karena wawancaranya di bulan April. Jadi sebenarnya sangat tidak menjadi prasyarat utama untuk LOE sebenarnya untuk kita bisa lulus. Sepanjang kita punya essay yang bagus dan lulus, sepanjang kita bisa melakukan wawancara dengan baik, kita punya potensi untuk lulus dan dikasih kesempatan bahkan sampai di akhir Juni untuk provide ini unconditional offer dari salah satu universitas yang kita lamar, yang 3 universitas ya. Tapi Jadi kalau sudah tidak ada sampai memang, menuntut. tapi Ada kalau sudah memang mungkin bonus tuh. kayaknya itu Maksudnya sudah itu nilai tambah tuh. nilai tambah. Nilai Mungkin tambah, sedikit betul betul. mempengaruhi ya Nilai kakak. tambah yang bisa ketemu jual di wawancara ya. Pada beta sudah ada nih, sudah ada ini apa unconditional offer nih. Iya, iya. Ya. Jadi mungkin jangan sampai kalau esainya Hmm. tidak terlalu begitu menonjol, tapi karena sudah punya unconditional offer dari universitas, mungkin itu bisa mempengaruhi pertimbangan dari. Betul, karena kita harus berkompetisi dengan orang tuh untuk mendapatkan kuota. Mungkin kita harus mengalahkan 2 orang lagi untuk bisa lulus kan. Iya, Jadi iya dua kakak. atau dua atau eh, 2 atau 3 atau 4 orang untuk bisa bisa dapatkan kuota. Jadi 1/4, 25% mungkin. Berarti esai ini pegang peran paling besar dalam proses lamar Chevening ya kakak. Betul, essay. Dan lulus essay penting itu pertama tuh. Lebih menantang mana kak? Esainya atau wawancaranya menurut kakak? Oh, kalau essay itu lu bersaing dengan puluhan ribu bahkan bisa ratus ribu orang ya untuk dapat kuota. Tapi di wawancara itu setengah jalan ya. Jadi dua-duanya menantang menurut saya ya. Yang Eh, pertama kan lu harus melewati tahap pertama sebelum tahap berikut ya. Kalau di wawancara itu kesempatan terakhir untuk showcase yourself ya. Jadi memang lu harus juga perform untuk bisa memberikan impresi, meninggalkan impresi untuk memastikan bahwa mereka mempertimbangkan lu. Jadi 2 tahap ini harus dikerjakan menurut saya secara serius. iya. Wow. Equally importance ya. Equally important. Tapi kayaknya kalau memang kita sudah matang di essay, nanti pada saat wawancaranya sudah ini sih kak ya. Betul, betul sekali. Sebagian besar pertanyaannya terkait dengan essay, mungkin ada pertanyaan yang di luar itu yang membutuhkan kita untuk merespon secara langsung, yang secara natural. Tapi sebagian besar di essay. Tetapi bagaimana cara kita mengekspresikan kembali itu dengan cara yang baik, dengan cara yang unik itu juga dibutuhkan. Nah, di wawancara itu juga menurut saya tahapan penting karena itu kesempatan terakhir untuk mau lulus atau tidak. Ya, tahu, jadi memang harus perform. Kita harus perhatikan banyak hal. Misalnya apa yang bisa membuat kita menonjol ya, diingat ya, atau impresi apa yang mau kita tinggalkan sehingga pada saat mereka berdiskusi untuk menentukan siapa yang lulus itu kita bisa ada di situ. Jadi persiapan wawancara juga dibutuhkan. Tapi kita punya waktu kok. Misalnya pengumuman tentang kelulusan itu di bulan Februari, kita wawancara di bulan April. Jadi punya waktu untuk mempersiapkan diri, melatih diri untuk wawancara. Kakak bisa mungkin share sedikit tentang kiat-kiat atau strategi yang kakak pernah gunakan pada saat kakak melamar dari tahap penulisan essay sampai Menulisan pada essay. tahap Ya. wawancara.
Untuk bidang studi yang saya ambil ini tentang climate change and global development ini kan bidang studi baru ya, yang saya belum belum pernah kerjakan sebelumnya atau pelajari, sehingga saya memang harus mulai dari nol. Saya mulai belajar dengan misalnya mendengarkan lebih banyak, mendengar BBC. Di BBC itu hampir selalu setiap hari mereka bicara tentang climate change. Ada sesi-sesi khusus yang mendiskusikan ini, climate change dengan expert, nonton video yang terkait dengan climate change untuk menambah pemahaman saya terkait dengan climate change, baca-baca untuk bisa bisa paham tentang climate change dan coba untuk memformulasikan, memetakan permasalahan apa yang mau saya coba address dengan sekolah tambahan. Jadi saya mulai coba kenali climate change di dalam kita punya lingkup konteks kita untuk melihat masalahnya seperti apa. Jadi mulai dari pemetaan masalah, melihat urgensi masalahnya seperti apa untuk membuat kerangka berpikirnya. Karena esai yang terkait dengan empat-empat hal itu sebenarnya mau untuk kita mengeksplor permasalahan apa yang kita kenali dan solusi apa yang coba kita tawarkan melalui studi tambahan. Misalnya dengan studi tambahan kita bisa membantu untuk mengadres persoalan seperti apa. Jadi mental proses ini memang harus terus dilakukan untuk bisa kenali. Dan itu menurut saya akan membantu kita pada saat wawancara karena kalau kita betul-betul mengenali persoalan itu secara baik, misalnya dalam bahasa yang kita pahami, mampu menjelaskan persoalan itu, melihat urgensinya itu, dan kira-kira propos solusi apa yang mau kita tawarkan dengan bantuan sekolah tambahan, itu sebenarnya dia pun 4 esai itu berbicara terkait hal-hal yang semacam ini. Jadi kalau untuk tips menulis esai sih menurut saya itu proses menemukan persoalan real, persoalan yang real ya, yang kita alami setiap hari. Jadi tidak harus sesuatu yang canggih sih sebenarnya, yang besar. Apa yang kita lihat setiap hari yang kita identifikasi sebagai persoalan itu kita perlu temukan itu. Kita coba untuk memahami itu. Nah, memahami itu kan tentu kita harus melakukan research, membaca, mendengar, melihat, observe misalnya untuk lihat bahwa persoalan ini real atau tidak. Apakah ini urgen untuk diadres atau tidak misalnya. Nah, kira-kira pilihan-pilihan untuk mengadres ini dengan cara yang lebih baik ada atau tidak, atau dengan cara yang berbeda atau tidak. Selama ini dia didekati dengan cara ini dan mungkin tidak banyak berhasil, kira-kira apa yang bisa dilakukan secara berbeda. Nah, apa yang bisa saya kontribusikan terhadap proses mengadres masalah itu. Dan untuk memberikan kontribusi yang lebih baik, apa yang harus saya persiapkan, misalnya termasuk studi misalnya. Jadi rasionalitas tentang kenapa kita harus studi lagi juga ada di dalam situ. Jadi dia semua punya satu kerangka berpikir. Kalau satu kerangka berpikir besarnya sudah ada, 4 esai itu bisa dikerjakan dengan mudah tuh menurut saya. Dan itu juga akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan wawancara karena mereka juga secara intinya itu secara umum mereka mau mengetahui bagaimana pemahaman kita terhadap soal dan apa yang bisa kita kontribusikan. Jadi coba untuk mengenali masalah itu buat kalau saya buat pemetaan ya, pemetaan mind mappingnya, masalahnya apa, urgensinya seperti apa, signifikansinya apa, bagaimana kira-kira cara untuk mengadres masalah ini, real atau tidak, urgen atau tidak, dan bagaimana mengatasinya. Kira-kira ada pilihan-pilihan yang lebih baik atau tidak, apa yang mungkin bisa dilakukan secara berbeda, peran saya di situ seperti apa, apa yang bisa saya kontribusikan lebih baik, misalnya kalau saya lanjut sekolah, kira-kira Chevening bisa membantu saya terkait dengan hal apa. Jadi itu yang saya lakukan dan proses mental ini terus-menerus kalau ketong lakukan kan ketong akan kuasai ya secara umum sih. Ya menurut beta daripada mengerjakan itu in isolation ya secara terpisah lebih baik buat kerangka besar berpikirnya sehingga mudah untuk menghubungkan antara satu esai dengan esai yang lain. Kira-kira begitu itu yang saya lakukan. Jadi saya mulai untuk memahami. Saya mulai dari nol sebenarnya terkait dengan climate change dan semakin saya belajar saya merasa oke, mungkin ini yang bisa saya accentuate ya, saya tekankan, saya emphasis di dalam kan ada banyak banyak aspek ya, ada banyak angle yang bisa lu ambil, tapi lu temukan apa yang paling kuat, yang paling mungkin lu bisa jelaskan secara baik dan lu coba untuk perkuat itu, fokus ke situ. Kira-kira begitu. Tidak abstrak kan? Tidak, Kak, tapi itu memang butuh kita harus passionate betul-betul dengan Betul, bidangnya betul, supaya bisa bisa rajin serajin itu karena kalau kita hanya cuma mau betul. dapat gelarnya saja dan memang bukan di passion kita, kayaknya agak susah untuk menemukan niat dan motivasi tiap hari untuk kerja sebanyak yang Kakak lakukan. Betul, Dan sepakat, sepakat, sepakat. Betul. terus menurut Kakak kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh para pelamar nih apa, Kak? Kesalahan umum nih mulai dari yang terkait konten itu kalau misalnya kita terlalu banyak
fokus ya. Maksudnya terlalu banyak ketertarikan ya, terlalu melebar. Kita kurang fokus tuh, kurang fokus terhadap sesuatu. Misalnya dalam terkait dengan kepemimpinan, kita punya capaian apa yang mau kita tonjolkan itu. Itu mereka tidak butuh yang list panjang tuh. Cukup satu, tetapi bagaimana kita bisa menjelaskan peran kita di dalam itu. Peran sebagai individu ya, bukan sebagai kelompok. Jadi bukan kami atau kita, tetapi yang saya lakukan, peran saya ini gitu. Walaupun kecil. Di dalam esai jangan salah bahwa mereka tidak menuntut orang yang sudah pernah ikut konferensi internasional, tidak gitu. Hal-hal kecil yang kita kerjakan setiap hari tetapi yang memberi dampak. Jadi kita juga mungkin butuh skill untuk mengaksentuate itu, yang menjelaskan itu secara baik. Tetapi penting untuk mengenali apa yang hal-hal kecil yang kita kerjakan dan kontribusi kita terhadapnya, signifikansinya di dalam dampak seperti apa. Dan misalnya ada satu krisis yang perlu kita selesaikan dan peran saya hanya seperti ini, tetapi kalau saya tidak kerjakan maka mungkin hasil besarnya tidak kelihatan. Jadi kemampuan mengaksentuate itu atau menonjolkan itu juga penting tuh. Nah, itu skill menulisnya di situ. Teman-teman pasti punya banyak banyak capaian yang bisa kita ceritakan, tetapi memilih satu yang tepat, tepat dalam artian itu yang paling kuat, menggambarkan terkait dengan diri kita atau kelebihan kita, tetapi sekaligus tepat untuk bisa digambarkan dalam sebuah cara yang impresif gitu. Sebuah cara yang bisa menarik perhatian orang gitu. Jadi bisa hal kecil tetapi kalau digambarkan dengan bagus itu akan bagus. Jadi tidak harus list banyak. Menurut saya sebaiknya untuk essay leadership misalnya capaian satu, capaian tetapi digambarkan secara baik. Nah, di dalam menulis essay nanti teman-teman akan kenali, biasanya mereka menyarankan kita menulis essay dengan berbagai approach ya. Salah satunya melalui STAR approach misalnya. STAR itu jadi semacam logic menulis essaynya. Jadi kita mulai dari menggambarkan situasinya seperti apa, terus tasnya seperti apa. Tas ini terkait dengan kalau situasinya begini, masalahnya seperti ini, maka apa yang kira-kira bisa dikerjakan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi tasnya kita gambarkan, setelah itu actionnya apa, apa yang bisa saya lakukan di situ. Jadi untuk mengatasi masalah ini maka kira-kira dia punya tasnya ini nih, hal-hal yang bisa dikerjakan untuk menyelesaikannya ini. Nah, saya bisa melakukan bagian yang mana nih, action. Setelah saya lakukan bagian itu, kira-kira dia punya hasilnya apa. Jadi di result terakhir yang star resultnya itu kita juga gambarkan yang saya lakukan ini dia punya hasil ini, berapa orang yang terekspos misalnya. Jadi harus ada hasil yang terlihat gitu di dalam angka atau apapun dalam persentase misalnya. Jadi dalam menulis 4 esai itu selalu disarankan pendekatan ini. Jadi kita gambarkan situasinya supaya logiknya dapat ya Kak. Dari situasinya apa, terus proposal solusinya apa, aksi yang saya lakukan, actionnya apa, terus hasil dari action tadi itu apa. Kalau kita lakukan itu maka secara umum esai-esai kita akan logik sih, akan mudah diikuti. Itu secara konten ya. Secara teknis yang tadi itu di luar hal itu ya tentu saja kita mau mengalokasikan waktu untuk mengerjakan sesuatu secara serius. Saya ingat dulu saya baca di mana ya. Ada satu penulis dia bilang hal-hal besar, capaian-capaian besar masterpiece itu hanya bisa dihasilkan oleh upaya yang kita berikan sama besarnya gitu. Ya, hal besar hanya, jadi dia bersifat logik tuh. Lu mau menghasilkan karya besar atau menghasilkan esai bagus, lu harus mengalokasikan upaya yang sama besar yang dituntut oleh esai bagus, soal sebuah esai bagus. Ya, kan? Yes, yes. Itu makanya yang passion tadi tuh lu bilang tuh, passion yang motivasinya itu harus didapatkan seperti itu. Kalau lu mau buat esai biasa-biasa, maka lu kasih waktu juga biasa-biasa gitu. Iya Atau lu sih, Kak. ya tingkat keseriusan yang dibutuhkan untuk sebuah hal yang serius itu sangat sangat besarnya tuh. Seimbang ya. Ya, nah, keseimbangan ya. Wow, setuju dengan apa yang tadi Kakak bilang. Di sini juga kita diingatkan, don't be greedy. Big idea-nya apa? Betul, betul. Harus fokus. Betul, betul. Karena itu kesalahan yang selalu Mhm, kita buat ulang-ulang juga. Nah, mhm, Kakak, tadi Kakak sempat bilang kalau pada saat wawancara itu kita harus menonjolkan diri juga pada saat kita mengekspresikan apa yang kita punya begitu. Nah, Kakak kira-kira ada tidak cara-cara tertentu yang harus dilakukan yang mungkin lebih bisa impress para pewawancara. Cara menonjolkan dirinya bagaimana, jangan-jangan itu justru membuat orang merasa risih atau irritated karena mungkin kita terlalu show off. berlebihan ya, Ya, so boasting gitu. Oke, itu pertanyaan menarik nih, karena hal yang tricky di wawancara itu terkait dengan itu. Menunjukkan apa yang merupakan capaian kita, accentuate kita punya kekuatan tanpa harus terlihat seperti showing off gitu, dan terlihat tetap apa ya, tetap elegan. punya basis gitu, terlihat punya basis. Karena kalau orang boosting atau showing off itu bisa tidak ada basis tuh, tidak ada Oke. basis kenyataan tuh. Jadi saya mau gambarkan kalau chevening itu dalam semua tahapannya menurut saya
mereka tuntut dari kita itu bagaimana kita. Tentu saja mereka membutuhkan orang-orang yang berprestasi, yang punya potensi untuk melakukan sesuatu. Jadi keseluruhan tahapan rekrutmen Chevening itu diarahkan untuk menemukan orang-orang itu ya. Walaupun kita juga harus selalu aware bahwa orang bisa saja mengakali itu ya, mengengineer. Tetapi karena itu maka menurut saya semua tahapan Chevening itu berputar pada bagaimana menemukan seseorang yang otentik tetapi punya juga prospek gitu. Mengerti tak? Jadi orang yang punya pengalaman, punya kemampuan memimpin, dan punya prospek gitu. Karena akumulasi pengalaman saja juga bisa membawa orang menjadi orang-orang tradisional yang tidak mau terbuka terhadap sesuatu yang baru kan gitu, atau yang punya prospek atau ambisi kan. Jadi menurut saya satu tips yang penting meninggalkan impresi yang tepat di dalam, karena untuk bisa diingat dan dipertimbangkan kita perlu meninggalkan impresi ya. Dan ada banyak cara sih sebenarnya untuk meninggalkan impresi di dalam wawancara itu. Yang pertama misalnya untuk banyak yang menyarankan misalnya oke kalau ada joke-joke juga bisa dibawa. Bahkan ada teman-teman yang membaca puisi di akhir untuk bisa lulus ya. Wah. Yang tentu saja tidak semua orang bisa begitu ya, dan tidak semua orang bisa. Tapi ada banyak hal menurut saya. Satu yang penting itu juga soal clarity ya. Yang paling penting sebenarnya dalam wawancara itu bagaimana kita menjawab pertanyaan secara tepat. Ini kalau teman-teman kuliah pasti juga tahu bahwa di dalam menulis esai task response itu penting. Jadi menjawab pertanyaan tanpa terlalu berputar-putar atau akhirnya lupa untuk menjawab pertanyaan itu juga berbahaya. Karena task respon itu sudah menjamin kita bisa lulus tuh dapat 50 tuh. Jadi penting untuk fokus terhadap pertanyaan, mendekati pertanyaan secara benar, tas respon yang menjawab pertanyaan, tetapi juga berusaha untuk menyisipkan hal-hal yang bisa menunjukkan kita punya, mengaksentuate kita punya kelebihan secara tepat. Nah, caranya apa? Menurut saya soal clarity sih sebenarnya. Dan kepercayaan diri yang kita tunjukkan ketika mengucapkan itu sehingga orang, ini anak punya punya kelebihan ini dan dia yakin dengan kelebihan ini dia bisa melakukan sesuatu di masa depan. Nah, itu memang abstrak ya. Tetapi teman-teman akan menemukan caranya sendiri untuk menggambarkan itu. Tanpa harus menjadi orang lain. Misalnya pada saat bertanya, kenapa kami harus memilih kamu dan bukan orang lain? Saya punya pengalaman ini, saya pernah belajar ini, saya mengenali masalah saya di daerah saya seperti ini, dan ini adalah masalah real dan urgen. Saya mau ini diselesaikan karena kalau ini diselesaikan maka akan berdampak kepada ini, dan saya bisa melakukan ini untuk membantu menyelesaikan masalah ini, dan Chevening bisa membantu saya untuk melakukan ini dengan cara yang lebih baik dengan memberikan saya beasiswa. Dan itu perlu dikatakan dengan kepercayaan diri itu. Saya orang yang gugupan, tapi menurut saya ada hal-hal yang kita tidak boleh gugup sama sekali, terlebih terkait dengan menunjukkan bahwa kita bisa tuh, atau kita mampu untuk melakukan apa yang kita janjikan tuh. Jadi menurut saya kalau dari saya ini sebaiknya ini sebagai pengalaman pribadi, teman-teman bisa melihat ini sebagai referensi saja karena teman-teman juga pasti punya cara untuk mengekspresikan diri secara baik. Karena masing-masing teman-teman tentu punya cara mengekspresikan diri yang berbeda dan temukan kekuatannya di mana untuk dilakukan. Kalau saya soal tadi itu, sebaiknya soal clarity, soal kepercayaan diri ketika mengucapkan sesuatu atau menunjukkan diri, menceritakan tentang hal-hal yang terkait dengan kita. Juga terkait dengan task respon itu penting karena menjawab pertanyaan secara tepat juga menunjukkan fokus kita. Toh. Itu sih. Dan impresi, orang teman-teman bisa menemukan hal-hal kecil yang bisa meninggalkan impresi. Seperti tadi joke atau apapun segala macam. Misalnya saya kemarin saya berpikir sebaiknya saya menyiapkan satu pertanyaan yang bagus untuk mereka gitu. Karena selalu ada kesempatan untuk kita tanya kembali. Itu juga bisa meninggalkan impresi. Satu pertanyaan yang cerdas yang membuat mereka berpikir untuk menjawabnya. Jadi masih ada selalu ada trik, tapi pastikan untuk kita bisa meninggalkan impresi dalam wawancara. Tetapi juga soal clarity, clarity itu menunjukkan kejernihan, kecerdasan juga, kecerdasan berpikir. Ya orang, oh ini anak mampu. Terus ketika dia mengatakan bahwa dia punya kelebihan ini, apakah ditunjukkan juga di dalam perilaku bahasanya, misalnya soal kepercayaan diri menjawab, soal clarity. Semoga ini tidak abstrak ya. Tidak kakak, keren betul kakak. Kayaknya dari semua saran-saran itu yang jarang dilakukan itu adalah memberikan pertanyaan balik di akhir wawancara. Kayak, Cari satu pertanyaan yang bagus, iya, yang membuat para wawancara berkerut, itu pasti dong akan ingat lu tuh. iya sih kak. Nah, Kakak tadi sempat bilang bahwa ada hitungan jam untuk pengalaman kerja Kakak. Ya. Nah, seberapa penting menurut Kakak pengalaman kerja ini dalam seleksi Chevening? Dan apa yang menjadi pertimbangan mereka sehingga mereka mengharuskan orang yang mengikuti program ini tuh harus punya pengalaman kerja? Ini pertanyaan menarik tuh. Kalau 2000 jam itu prasyarat eligibilitas ya.
Jadi kalau kita punya jumlah jam kerja di bawah 2000 itu pasti langsung tidak bisa melanjutkan aplikasi itu. Jadi itu pertanyaan eligibilitas. Termasuk apakah kita sudah lulus S1 dari negara-negara yang masuk dalam bagian itu atau tidak. Jadi 2000 jam. Saya tidak terlalu paham apa alasan dibalik, mungkin apa ya, pengalaman juga dibutuhkan untuk melihat apakah seseorang yang menjanjikan untuk melakukan sesuatu di masa depan itu punya basis untuk kita percayai. Ya kan? Secara logik, logik saja sebenarnya. Kenapa orang membutuhkan seseorang yang berpengalaman? Karena orang bisa membayangkan masa depan itu secara abstrak gitu, di dalam imajinasi gitu, atau dibantu oleh literatur gitu. Tetapi apakah dia punya kemampuan untuk mengerjakan di masa depan itu kan harus diukur dari masa lalunya kan, dari pengalaman yang pernah dia lewati gitu. Jadi kalau lu sudah mampu bekerja 2000 jam, berarti lu punya komitmen tuh, lu punya energi yang dibutuhkan untuk mengerjakan apa yang lu janjikan sekarang kepada Chevening gitu, kira-kira ya mungkin. Oke, oke, betul Kakak. Ya pengalaman itu penting gitu. Betul, betul. Basis untuk mengukur apakah Anda punya kemampuan, energi, komitmen yang sama untuk mengerjakan apa yang Anda janjikan itu di masa depan kan. Karena ini kita janji chevening nih, nanti saat pulang saya akan kerja ini nih. Iya sih. Jadi dong melihat kita punya track record, nah apakah lu pernah melakukan sesuatu atau tidak tuh? Atau baru Kira-kira begitu. menghayal. Ya, itu sudah. Oke, Atau baru baik. menghayal. Nah, berapa lama masa studi yang ditawarkan melalui program ini, Kakak? Ya, jadi chevening sebenarnya hanya untuk level master dan 1 tahun. Tidak ada PhD-nya, sayang sekali ya. Tapi itu yang ditawarkan itu. Mudah-mudahan ke depan lah dipikirkan Nah, untuk selama levelnya. satu Jadi tahun, hanya untuk master. Hah. masa studi 1 tahun master itu, Kakak bebannya, Kakak rasa itu overload atau tidak? Pernah sebelumnya pernah 1 semester dan 4 mata kuliah, saya merasa bahwa sekarang lebih manageable. Hmm, Tetapi karena tuntutan ekspektasinya lebih tinggi, maka beta juga kalau mau mendapatkan nilai yang bagus, beta harus bekerja lebih keras ya, dari sebelumnya. Jadi sebenarnya manageable untuk orang yang pernah melakukan itu misalnya, tetapi mungkin untuk teman-teman yang baru akan menjadi sedikit menantang. Tapi menurut saya dibandingkan dengan misalnya di Australia, dia lebih ringan, lebih manageable menurut beta. Karena dalam perbandingan ya, karena beta pernah mengalami sesuatu yang berbeda sebelumnya. Jadi lebih manageable, saya merasa lebih enjoy ya untuk mengerjakan tugas-tugas itu karena ada waktu untuk melakukannya. oke, oke, Kak. Gitu Kak. Hmm, oke. Berarti itu ada tidak, Kak, program tambahan lain yang dibuat Chevening sendiri di luar program yang dari kampus? Misalnya mungkin kadang-kadang ada pertemuan khusus dari tim Chevening Ya, untuk semua mahasiswa betul Indonesia. betul. Kita punya 2 pertemuan wajib nih untuk semua Hmm, scholar di seluruh universitas di seluruh Inggris yang menerima chevening. Yang pertama kemarin kita sudah lakukan di bulan September itu sebagai welcoming pertama. Jadi kita lakukan di London kemarin. Jadi semua penerima ini chevening 1.500-an orang tuh berkumpul satu kali. Jadi ada welcoming ceremony termasuk dari Departemen Luar Negeri Inggris karena mereka yang memberi kita uang. Jadi kita nanti akan terakhir satu lagi di eh, kalau tidak salah di bulan Juli itu terakhir lagi untuk satu pertemuan itu. Tapi juga ada konferensi-konferensi yang kita diundang untuk berpartisipasi misalnya kalau kita tertarik. Ada banyak kegiatan kok voluntary conference yang dilakukan oleh Chevening di sini. Jadi sistemnya dia pusatnya di London, tetapi setiap universitas itu ada dia punya PO masing-masing. Jadi untuk 1.500 orang itu ada sekitar 15 PO ya. Satu orang 100 orang, satu PO menangani 100-an orang mungkin kalau tidak salah. Sehingga kita punya skala kesulitan apapun juga kita konsultasikan dengan PO kita masing-masing sih dan diberikan bantuan. Tapi ada event-event yang seperti tadi yang saya sebutkan tuh. Jadi ada event wajib itu ada 2, awal dan akhir. Nanti di bulan Juli terakhir. Terus ada event-event lain seperti conference voluntary yang kita mau tertarik kita bisa lakukan. Kira-kira gitu. oke, oke, Kakak. Nah, kan ada satu pertanyaan biasanya mungkin di Chevening juga ada kalau di beasiswa-beasiswa lain biasanya ada pertanyaan kenapa kita harus memilih kampus ini. Nah,
itu kan terkesan seperti pertanyaan sepele, tapi ternyata itu sangat-sangat Kan? krusial Hmm. ya. Dan itu tuh agak sulit untuk dijawab karena biasanya para pelamar itu melihat kampus ini memiliki reputasi apa atau mungkin dapat peringkat keberapa di urutan dunia begitu di bidang Hmm. ini. Nah, hal-hal seperti itu kan biasanya sangat-sangat mudah untuk ditemukan dan sering sekali dijawab oleh para pelamar. Tapi sepertinya yang di-expect oleh para pewawancara ini tuh sesuatu yang lebih deep. Nah, Kakak kira-kira triknya bagaimana atau harus seperti apa sih untuk menjawab pertanyaan ini supaya Hmm. memuaskan para pewawancara? Betul sih. Kita diberikan kesempatan untuk melamar 3 universitas ya. Jadi penting untuk melakukan riset sih sebenarnya. Apa yang menarik dari atau yang ditawarkan oleh 3 universitas itu. Nah, yang ditawarkan tentu saja terkait dengan kurikulumnya, paket paket mata kuliahnya seperti apa. Bila perlu masuk ke lebih dalam ke apa yang diajarkan di setiap mata kuliah itu seperti apa. Siapa yang mengajarkannya itu juga mungkin penting ya untuk kita tunjukkan. Kenapa saya mau belajar ke universitas ini? Karena dia ada satu mata kuliah yang terkait dengan ini yang saya butuhkan untuk mengatasi persoalan terkait dengan ini misalnya. Jadi ada hubungan logik yang seperti itu yang kita tunjukkan itu akan sangat bagus. Dan juga menunjukkan bahwa kita melakukan research gitu. Kita tidak taken it for granted atau tidak gampang seperti tadi itu hanya sekadar lihat dia pun ranking. Tetapi sebenarnya pilihan kita terhadap universitas itu harus dijustifikasi kenapa kita melakukan itu misalnya terkait dengan dan yang bagus itu di samping orang juga sering tambahkan oke karena di kota ini baik itu juga baik sih sebenarnya. Misalnya saya kemarin saya pilih UE karena super sistemnya juga baik. Itu juga menunjang kita bahwa bahwa oke dia mempertimbangkan ini untuk bisa sukses dalam studinya ya toh. Jadi tidak harus semuanya terkait dengan hal-hal akademik, tapi hal akademik itu juga penting untuk digarisbawahi di highlights karena itu kita datang mau belajar kan. Jadi menurut saya pendekatannya itu mulai dengan apa yang baik secara akademis yang menunjang di salah satu. Kenapa saya memilih universitas ini? Jadi pilihan justifikasinya itu dulu paling pertama. Oke, saya lebih memilih misalnya dari tiga saya memilih di UEA karena UEA menawarkan ini. Ada mata kuliah ini yang menurut saya ini lebih saya butuhkan di dalam ini pekerjaan yang akan saya lakukan di masa depan. Atau saya ingin belajar ini karena saya mau melakukan ini di masa depan. Atau oke ada satu profesor sini yang dia punya penelitian eh, terkait dengan ini yang sangat akan saya butuhkan. Jadi bertemu dan bisa berbicara dengannya mungkin akan membantu saya untuk coba memetakan masa depan saya lebih baik misalnya. Jadi dalam urutan itu menurut saya sebaiknya kita tunjukkan itu pertama karena kita mau ke Inggris bukan hanya untuk bermain atau jalan-jalan gitu. Oh saya mau ke Skotlandia karena di sana indah kan itu mungkin yang terakhir ya. Tapi penting juga ditunjukkan bahwa kita juga punya kehidupan privat seperti itu. Atau saya pilih kemarin UIE karena dia punya support system yang bagus karena sejak awal saya merasa bahwa mereka sangat antusias berkomunikasi tuh mencoba eh, menghubungi saya cari tahu apa yang jadi kesulitan saya, membantu saya untuk memenuhi persyarat lain supaya saya bisa dibebaskan dari IELTS. Menurut saya itu akan sangat bagus ketika saya kuliah di situ karena saya bisa jamin bahwa apapun kesulitan saya dalam berkuliah bisa diadres dengan mudah atau dibantu. Itu juga salah satu alasan yang saya highlight kemarin misalnya. Jadi itu sih sebenarnya lakukan research lebih dalam terkait dengan kurikulum yang ditawarkan para pengajarnya, terkait dengan kotanya, terkait dengan apa yang menarik di situ, cuacanya misalnya, support sistemnya. Itu pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjustifikasi pilihan. Ke sana tuh medical check-up-nya ribet tidak, Kak? Terus itu biayanya kita tanggung sendiri atau di-reimburse sama Chefny? Oke, kemarin karena visa Inggris maka lamarnya di eh, ada sentralnya satunya di Bali ya, ada satu sentral di Bali. Sebenarnya visa bisa dilamar secara online. Jadi kita lakukan lamar visa secara online. Nanti setelah eh, masuk lamaran online, mereka akan kirim kita notifikasi atau undangan untuk ke sentral kalau untuk sidik jari kalau tidak salah ya waktu itu. Tapi untuk ini persyaratan kesehatannya memang kita harus tes sendiri dan rumah sakit yang menjadi rujukan yang biasanya ada list rumah sakit yang harus kita jadi tidak bisa hanya di Seloam Kupang ya. Harus ada universitas rujukan yang mereka sudah punya list dan itu hanya di Bali. Jadi waktu itu saya harus ke Bali. Nah, karena sekaligus ke Bali maka daripada pergi pulang karena lamaran visa kita lakukan online tetapi harus ada pengambilan sidik jari itu ke
ke sentral ya, dan sentralnya ada yang di Bali, sehingga saya berpikir untuk 1 kali jalan. Jadi waktu itu agak tricky. Saya pergi ambil ambil ini apa dokumen kesehatan di rumah sakit di Bali. Setelah itu balik langsung saya gunakan itu untuk lamar, dan saya tunggu beberapa hari untuk saya langsung pergi sidik jari 1 kali, baru saya kembali ke Kupang, baru nanti visanya dong kirim ke Kupang. Jadi kalau dihitung baik-baik sebenarnya kita bisa hanya 1 kali. Nah, untuk kesehatan dan visanya gratis karena pemerintah Inggris ya langsung, jadi tidak harus bayar. Mereka pemberi beasiswa, jadi mereka langsung ada pilihan di dalam lamaran visa itu. Kalau kita adalah penerima chevening, maka di bagian untuk pembayaran akan Tanggung jawab. dibebaskan gitu. Harus ditanggung, jadi akan dilewati. Kalau teman-teman lain yang bukan lewat chevening pasti harus melewati tahapan itu untuk membayar dulu sebelum kembali untuk submit terakhir, kalau tidak salah tahapannya seperti itu. Jadi untuk visa seperti itu. Untuk tahapan kesehatan kita bayar dulu, nanti kemarin sampai di Inggris baru mereka ganti biayanya. Lamarannya kan bersifat online ya, hanya memang kita harus ke sentral untuk kumpul kita punya ini apa paspor, karena kita depung visa nanti akan ditempelkan di kita punya paspor, sehingga memang kita harus datang ke sentral. Nah, dan di Baik, Kupang sayangnya belum ada ya, jadi kita memang harus ke Bali itu, baik, baik, Kakak. gitu Kak. Nah, setelah lulus kuliah nanti berapa lama waktu yang mereka izinkan untuk kita stay di negara studi, Kakak? Apakah harus langsung pulang atau masih bisa kita tunggu wisudanya atau bagaimana? Atau ada selebrasi khusus untuk anak-anak chevening ini wisuda duluan begitu? Oh ya, kurang terlalu tahu, tapi hanya memang chevening kami diwajibkan untuk langsung pulang ya, karena pembiayaan untuk pulang kan ditanggung tuh, untuk tiketing segala macam. Jadi memang harus pulang untuk mengabdi tuh di kampung Ya, halaman. maksudnya biasanya kan kita habis kuliah tuh kan tidak langsung wisuda tuh, Kakak. Wisudanya Ya, biasanya di Inggris kalau tidak tahu di New Zealand seperti apa, kapan itu? kita biasanya habis kuliah bulan November, wisudanya sampai bulan April, bulan Maret tahun Oh, depan. April ya. Kalau Ya. kalau kalau Australia dia Desember sudah langsung wisuda. Jadi kita masih dapat wisudanya. Nah, di Inggris malah lebih parah karena masih tahun depan, bulan Juli tahun depan baru wisuda. Jadi pasti kami tidak dapat wisuda lagi gitu. Wah, Tidak ada perayaan itu. Mungkin yang terakhir itu kumpul di London itu ya, perayaan perpisahan. oke, berarti graduation khusus untuk yang para chevening scholars berarti. Eh, ya misalnya ya bisa lah. Kakak, kakak mereka pakai memang toga sudah. Tidak pakai toga ini. Oke, Kakak. Terus ada masa pre-departure-nya juga atau tidak, Kak, pada saat mau berangkat? Tidak ada masa, tetapi ada satu event, 1 hari pre-departure, 1 hari full. Ya bayangkan semua hal itu dipadatkan di dalam 1 hari itu, termasuk latih kita untuk menulis esai, segala macam. Itu hanya 1 hari saja tuh. Itu Wow. kalian. Chevening luar agak sedikit mandiri lah. Jadi Agak. pre-departure eventnya itu hanya satu hari. Iya. Oh, oke, Kakak. Nah, sekarang kita ngobrol soal uang, Kak. Hmm. Semoga ini tidak sensitif, tapi Mhm. sepertinya untuk kita para pelajar di luar ini kan kita butuh untuk secure juga kalau soal ini kan, Kak. Nah, Hmm. allowance-nya bagaimana, Kak, di sana? Dari chevening ini menurut Kakak sebagai salah seorang yang sudah pernah juga menerima beasiswa AS, menurut Kakak allowance chevening ini tercukupi semua kebutuhan, Kak, atau bagaimana? Atau kurang, Kak, dibanding AS atau lebih? Oke, sulit membandingkan ya. Tapi kalau dengan teman-teman yang dari LPDP, kalau untuk di universitas kota ini kayaknya sama, hampir sama. Tapi LPDP itu salah satu beasiswa terbaik di dunia loh, LPDP. Really? Jadi rujukan sekarang orang bukan rujukannya ke AS, tapi rujukannya ke LPDP. Karena LPDP mampu membiayai semua anak Indonesia di seluruh dunia dengan sangat baik dan dengan Hmm. sangat. Jadi malah sekarang dia jadi rujukan pertama tuh. Jadi kalau dia sebanding lah menurut saya dengan LPDP, dan itu cukup untuk ketong hidup, untuk makan minum. Kalau ketong soalnya berfoya-foya makan di luar, masak makan sendiri, bayar akomodasi, masih bisa saving lah malah kalau kita manage uang dengan baik. Eh, Kalau hitung dengan currency ya, dengan pound dan Australian dollar, kira-kira 11-12 ya, mungkin AS lebih tinggi sedikit, tapi hampir dekat-dekat. Jadi menurut saya manageable dan sangat lebih dari cukup sebenarnya untuk ketong orang biaya ketong, jadi memang kita harus. Biaya akomodasi di sana mahal tidak, Pak? Kayak seminggu tuh berapa rumah tempat Oh kakak? iya, di sini kalau di London mahal sekali. Di Oke. London itu bisa 800 900 per bulan, itu per bulan ya, per Oh, per bulan bulan. sorry. Sampai 1000-an per bulan itu karena kota besar kan.
ramai. Tapi kalau ke saya di Norwich 2 jam dari London tuh, itu kota kecil. Saya tinggal di akomodasi kampus dan kebetulan saya dapat yang dengan harga yang bagus. 1 minggu 115, sebulan itu 600-an, 600-an lah, 609. Dan itu sangat murah sebenarnya untuk akomodasi kampus karena yang lain mahal. Dan karena itu banyak orang memilih untuk tinggal di luar kampus yang lebih murah. Tapi harganya sekitar itu. 115 per minggu, pound, 115 pound per minggu itu termasuk harga yang affordable ya. Wow, kakak bisa Hmm. saving banyak itu. Aduh, Kalau kakak, gaya hidupnya biasa pasti bisa. kakak apalagi laki-laki kan tidak ribet. Oh. Fully furnished kan? Mudah-mudahan. Fully furnished. Ya, Ah, kamarnya cukup bagus menurut saya. Semuanya tersedia. Ada meja belajar, ada segala macam lampu, semuanya tersedia dan bagus. Dan karena akomodasi kampus sehingga ada pembersihan rutin 1 minggu 3 kali. Ada orang yang bersihkan, kita terima bersih, tidak ada masalah soal listrik, air, segala macam. Menurut saya itu untungnya kalau tinggal di akomodasi kampus karena terkontrol 24 jam, ada security, ada segala macam. Kalau di luar mungkin lebih murah, tetapi juga kita tidak jamin hal-hal yang itu, atau misalnya soal air, listrik, segala macam. Siapa yang bersihkan, nah kita harus bersihkan sendiri. terus bagaimana kakak Oke. Chefning ini membantu kakak dalam membangun koneksi profesional? Ya, salah satu aspek yang ditekankan oleh Chevening ini kan networking, bahkan satu essay terkait dengan itu, sehingga memang penekanannya, pemorsiannya terhadap ini besar ya. Mereka mau supaya kita bisa membangun jaringan dan mendapatkan manfaat dari jaringan. Dan menurut saya dari pengamatan saya, Chevening punya satu jaringan networking yang kuat ya. Misalnya jaringan alumni saja mereka punya jaringan, punya organisasi alumni dan lakukan banyak kegiatan untuk membantu para pelamar baru dengan baik sekali. Dan mereka melakukan kegiatan yang bagus sekali menurut saya. Ada banyak juga kegiatan-kegiatan intelektual ya, misalnya seminar-seminar dalam topik-topik tertentu. Mereka punya jaringan alumni yang kuat, baik di dalam nasional, di dalam Inggris, within atau without gitu. Jadi keluar juga ini jaringan internasional chevening di seluruh dunia juga kuat sekali yang bisa memberikan banyak manfaat untuk pekerjaan. Nah, pintar-pintar saja kita untuk mengenali jaringan itu, melihat apa yang bisa kita dapat dari situ ya, mendapatkan manfaat dari jaringan seperti itu. Jadi kita bisa kontak orang-orang yang kita butuhkan, bisa membantu kita misalnya di masa depan. Jadi dia menurut saya salah satu beasiswa yang bagus dalam hal ini. Sebelumnya juga AS, tapi saya memang orang introvert juga ya. Tidak terlalu. Tapi menurut saya kita tidak boleh terus-menerus begitu. Jaringan penting di dunia sekarang yang sangat terkoneksi ini ya, untuk bisa membantu kita melakukan bukan hanya untuk memberikan manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga untuk melakukan sesuatu dengan manfaat terbaik ya, lebih besar ya. Kalau misalnya dilakukan secara bersama-sama, sehingga jaringan, misalnya saya bayangkan dalam dalam prospek masa depan, misalnya saya mau melakukan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan climate change, kita punya jaringan orang Indonesia yang juga banyak teman-teman chevening yang bekerja atau belajar terkait dengan climate change atau environment, isu environment. Menurut saya kalau ada peluang-peluang tertentu kita bisa aja kerjasama, misalnya kerjasama research, kerjasama programatik, dan itu yang kemarin saya formulasikan dalam satu pertanyaan tuh, yang dalam wawancara tuh, kira-kira Chevening bisa memfasilitasi kita sampai level ini atau tidak gitu, untuk memperkuat jaringan dalam berbagai bidang-bidang khusus sehingga ada kemungkinan kolaborasi yang lebih kuat, misalnya dengan Chevening sebagai fasilitator. Jadi menurut saya ada peluang besar dalam hal itu yang perlu digali tuh dan dimanfaatkan tuh untuk pekerjaan di masa depan. Oke, oke, baik, Kak. Nah, itu tadi Kakak sempat bilang kalau kita tuh di situ karena banyak sekali anak-anak internasional juga yang bergabung di dalam Chevening ini, maka itu Ya, peluang besar untuk bisa bangun network. Nah, Kakak rasa kalau di tempat Kakak itu lebih mudah untuk bangun network sama sesama mahasiswa internasionalnya atau sama orang lokalnya? Apakah orang lokalnya itu juga agak set boundaries atau mereka sebenarnya bisa lebih embrace anak-anak internasional di sana? ah, pertanyaan bagus nih. Di Universitas of Isanglia ini orang Indonesia yang satu angkatan, di angkatan ini saja kami hanya 2 orang saja. Hmm, Jadi memang sulit menemukan orang Indonesia di sini. Tetapi untuk ini, angkatan 2024 Chevening Indonesia itu kami punya jaringan yang kuat sebenarnya karena ada WA group yang kami bisa berkomunikasi secara intens terus-menerus. Terus di kampus ini juga untuk Chevening kami ada sekitar 9 atau 10 orang tuh. Dan itu juga satu jaringan yang kita bangun, yang kita kembangkan di sini. Kita sering bertemu sama-sama, buat kegiatan sama-sama di sini. Jadi sudah terbangun keakraban juga di sini untuk teman-teman Chevening.
Nah, dengan orang lokal di US ini yang undergraduate banyak orang lokal di sini, tetapi kita jarang yang berkomunikasi dengan undergraduate karena kelasnya masing-masing, pilihan studi masing-masing, jarang ada kegiatan bersama. Tapi untuk postgraduate students ada sering kita lakukan kegiatan dan di dalamnya itu ada orang-orang lokal. Tidak terlalu banyak, sangat diverse di sini, banyak anak-anak yang postgraduate itu kebanyakan dari luar, dari Eropa Timur, dari Afrika, dari Afrika banyak, Jepang banyak, dari Amerika Latin ada, Asia Timur ada, India dong di sini juga banyak dari Asia. Jadi di dalam kelas itu 4 5 orang lokal, kira-kira itu. Set boundary, mereka tidak terlalu set boundary, mereka terbuka. Apalagi banyak banyak nih mata kuliah yang mempersyaratkan kita untuk misalnya melakukan presentasi secara grup misalnya, dan kita dituntut untuk bekerja sama. Dan mereka oke kok, mereka bahkan orang-orang lokal sini sangat sangat baik menurut saya, terbuka, open untuk berkomunikasi, bekerja sama, apalagi kerja dalam grup, masing-masing orang juga mau berkontribusi dengan baik, mereka juga mendengarkan. Misalnya kesulitan bahasa kita kan mereka dengan sabar mau mencoba memahami kita. Jadi dengan masyarakat yang lebih diverse dan terbuka sih peluang seperti itu lebih besar, soal toleransi, soal menghargai, respect, keterbukaan. Dan juga mereka tidak punya semacam kesombongan dari dalam, tidak ada juga sih sebenarnya. Bahkan misalnya kita kuliah di development, mereka jadi lebih banyak jadi victim karena ini pengalaman historis mereka sebagai penjajah itu kan sering dijadikan sebagai bahan diskusi. Jadi mau melihat bahwa mereka punya punya superioritas seperti itu juga tidak, karena di dalam kelas itu tidak ada yang superior kan, masing-masing orang punya akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang dia bawa. Jadi tapi ada suasana, dimensi, ada dinamika yang saling menghargai, dan itu menurut saya hal yang bagus di dalam sistem pendidikan di Barat ya. Kerjasama dengan mereka juga oke kok. Kalau misalnya kerja grup atau segala macam. Nah, kakak ini yang terakhir, kakak. Siap, siap. Apakah ada mitos tentang beasiswa Chevening yang menurut kakak perlu diluruskan? Ya, menurut saya ada 2 mitos tentang chevening. Yang pertama bahwa chevening itu sesuatu yang sulit dijangkau gitu. Itu karena kita belum belum mau coba gitu. Karena saya mengalami itu, saya mencoba dari nol dan semua informasi tersedia untuk mereka yang mau mencarinya. Jadi set your target and then work on it, right? Jadi targetnya oke, saya mau chevening, sekarang mulai cari tentang chevening, dan pada saat buka YouTube semua ada di situ, buka web semua informasi ada di situ sampai kecil-kecil kan gitu, dan kita hanya tinggal perlu ikuti. Jadi sebenarnya sekarang kalau orang masih menggunakan alasan bahwa kekurangan akses atau informasi itu tidak pas di zaman yang sangat modern seperti itu ya, dengan segala macam kecanggihan teknologi dan informasi, bahkan tinggal di Rajua juga orang bisa mengakses chevening ya kan, karena sekarang semua orang bisa melakukannya dengan internet segala macam. Iya. Jadi kita tidak bisa menggunakan alasan itu. Itu mitos tuh bahwa chevening itu kekurangan kita, kekurangan informasi atau akses. Itu mitos. Yang kedua, chevening itu hanya untuk orang yang di bagian barat, kita di timur tidak. Karena bahkan kemarin yang 102.000 orang yang lamar di seluruh dunia, saya tidak tahu berapa banyak orang NTT. Ya, kemarin disebutkan orang Indonesia yang lulus di tahapan pertama kemarin, kebetulan saya isi satu acara persiapan kemarin wawancara itu, mereka tidak menyebut satu anak orang pun anak NTT yang lulus di tahap saya tidak tahu apakah ada yang lamar ataukah kalau ada yang lamar ada yang lulus. Jadi itu berarti bahwa ada mitos bahwa chevening itu hanya untuk orang di bagian barat, itu mitos tuh. Kita harus bisa memecahkan, memutuskan mitos itu bahwa anak NTT juga orang anak timur, anak NTT itu juga bisa. Hanya kita tinggal perlu mengetuk pintu kan, mencarinya tuh. Selama ini mungkin kita lebih tertarik kepada beasiswa yang lain, tapi menurut saya chevening itu juga layak dicoba tuh. Teristimewa teman-teman yang mau kuliah di Inggris. Karena proses tahapan ke situ mungkin juga dimudahkan, misalnya lamar visa sangat ribet, ketong diprioritaskan segala macam, biasalah. Jadi itu juga nilai. Jadi dia memberikan opsi lebih banyak tuh pilihan untuk anak-anak di NTT. Coba LPDP, coba AS, coba chevening dong. Chevening juga layak diperjuangkan kan, Fulbright segala macam, kira-kira. Itu mitosnya. Terus apalagi ya, kira-kira itu bahwa dia bukan bukan sesuatu yang sangat sulit, tetapi perlu dikerjakan dengan serius. Kalau orang pintar yang bilang tidak sulit itu agak susah dipercaya, kakak. Semua orang bisa, menurut saya hanya tinggal mengalokasikan waktu dan melakukannya dengan serius saja sih sebenarnya. Oke, kakak. Terima kasih banyak, Kak Yoski, sudah Terima kasih bersedia juga ya meluangkan sudah diberikan waktu. ruang. Semoga membantu. Iya, iya, kakak. Maaf, kakak, kita sudah
pakai waktu kakak nih sudah banyak sekali nih kakak. Kakak mungkin ada sibuk apa Tidak di. apa-apa. Belum nih, belum banyak sibuk karena habis ini kayaknya mulai sibuk untuk kerja. Nah, itu dia pembicaraan kita yang lumayan panjang namun sangat berbobot bersama dengan Kak Yoski, dan teman-teman melihat serta menyaksikan dari uraian yang diberikan oleh beliau bahwa beasiswa ini memang lumayan menantang namun bukan sesuatu yang mustahil untuk ditaklukkan. Dan kalau Kak Yoski bisa memenangkan peluang ini dalam sekali percobaan, saya percaya bahwa kalau teman-teman mau menginvest waktu dengan baik sama seperti yang dilakukan Kak Yoski, teman-teman juga pasti bisa. Nah, saya ingat kata-kata Albert Einstein seperti ini. Dia bilang, "It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer." Artinya bahwa bukan karena saya terlalu pintar, tetapi karena saya bertahan lebih lama di dalam masalah. Jadi kalau teman-teman mau memberikan waktu lebih lama untuk memecahkan sebuah masalah, maka pasti teman-teman bisa menemukan solusinya dan bisa menjadi pemenang atas masalah itu. So, ikuti terus channel ini dan jangan lupa share ke teman, saudara, kerabat, kenalan, dan subscribe, like, dan terus menunggu episode-episode berikut. Terima kasih, bye.